Rahasia tanggal lahir kamu. Tanggal 1 biasanya orangnya mandiri, punya ambisi tinggi, susah dikasih tahu, agak keras kepala, cuman biasanya dia takluk sama orang yang sifatnya keibuan. Tanggal 2 biasanya jago mengayomi, komunikasinya bagus, jago negosiasi, cuman kadang agak pelin-pelan. Tanggal 3 biasanya orangnya sangat agresif, sangat disiplin, jadi kalau dia jadi pemimpin, anak buahnya tuh pasti sangat dikontrol sama dia. Tanggal 4 biasanya orangnya sangat cerdas, jadi dia cocok bergerak di bidang pendidikan. Yang jadi masalah, dia tergolong sangat pesimis dan sangat jelek dalam mengatur keuangan. Tanggal 5 biasanya tergolong money oriented. Mereka sangat pintar mengelola keuangan dan jago sekali berbisnis. Tanggal 6 biasanya sangat mudah disukai orang. Walaupun mungkin fisiknya nggak ganteng atau cantik, tapi orang suka karena attitude-nya, tata keramanya, dan sopan santunnya. Tanggal 7 biasanya mereka ini punya jiwa yang bebas, tidak suka dikekang. Jadi ketika mereka berpasangan, biasanya sangat sulit untuk berkomitmen. Hati-hati diselingkuhin ya. Tanggal 8 ini tergolong unik, karena mereka ini seperti memiliki dua kepribadian, padahal enggak. Mereka ini gampang sekali salah memahami apa maksud orang, sehingga mereka juga kadang merasa tidak ada yang menyukainya, padahal orangnya baik loh. Orang yang lahir di tanggal 9 ini sangat hebat dalam ngurusin kerjaan. Baru dikasih kerjaan, mereka udah bisa mikirin tuh, wah ini bakal caranya begini, selesainya begini, dan lain-lain. Dan mereka sangat bisa diandalkan. Tanggal 10 memiliki karakter yang sangat baik. Sayangnya, saking terlalu baik, kadang anak buahnya ini gampang sekali menyepelekan dia, termasuk orang-orang di sekitarnya, karena kebaikannya suka dimanfaatin dan dianggap kurang tegas. 11 biasanya sangat berprinsip, tapi seringkali dia akhirnya menjadi kaku, susah sekali diajak nego, dan kadang kurang tahu tempat ketika mengumpat. Tanggal 12, kalau seseorang lahir tanggal 12 dan menjadi seorang asisten atau partner, biasanya mereka bisa ngasih way out option yang bagus sekali kepada partnernya. Mereka itu a good listener, bisa jadi teman sharing yang baik. Orang yang lahir di tanggal 13 cenderung sangat mood swing, padahal mereka ini adalah orang-orang yang jago membuat perencanaan dengan baik. Tapi kadang ketika mereka lagi optimis, 2 jam kemudian tiba-tiba bisa jadi pesimis. Tanggal 14 biasanya rezekinya bagus banget ya, cuman problemnya boros juga, sehingga kadang duitnya kayak nggak ada. Orang yang lahir di tanggal 15 ini agak tricky karena segala sesuatunya terpaut dengan masa lalu dia. Dia bisa jadi orang yang sangat baik dan juga bisa jadi orang yang sangat bajingan. Jadi menghadapi orang yang di tanggal 15 ini, kita harus belajar sekali backgroundnya dia ini seperti apa. Orang yang lahir di tanggal 16, biasanya mereka tergolong sentimental. Nah, mereka ini jago sekali bikin puisi, cocok menjadi penyanyi, atau membuat sesuatu yang bikin orang terpaut emosinya. Orang yang lahir di tanggal 17, biasanya mereka punya jiwa petualang. Mereka suka pergi ke berbagai tempat dan cari teman-teman baru dari berbagai daerah. Bagi mereka, ini nambahin pengetahuan dan nambahin pengalaman. Tanggal 18 biasanya mudia sekali. Mereka itu punya prinsip ingin punya jiwa yang bebas dan tidak suka dikekang. Tapi kadang kalau mereka diiming-imingi pakai uang, mereka tuh gampang luluh. Tanggal 19 punya potensi menjadi seorang pemimpin yang tergolong arogan. Mereka ini nggak suka ditekan, tapi suka mengontrol. Tidak gampang puas dan suka menuntut. Orang yang lahir di tanggal 20 biasanya sangat tenang, gentle, dan tergolong romantis. Imajinasinya sangat banyak dan sangat menarik. Permasalahannya, mereka sangat sulit menemukan orang untuk diajak sharing karena bagi mereka susah bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan dirinya. Orang yang lahir di tanggal 21 biasanya orang yang sangat detail dalam perencanaan. Dia sangat menghindari resiko dan potensi kegagalan. Tanggal 22 biasanya sangat berketergantungan dengan orang lain, karena mereka ini biasanya tergolong manja dan sulit bergerak kayak males gitu, kalau tidak dimotivasi atau dibantu oleh orang lain.
Tanggal 23, kadang orangnya sangat memaksakan segala sesuatu harus berjalan dengan seperti apa yang dia mau. Jadi kadang dia suka memaksakan diri dan kadang suka membuat banyak orang kecewa. Orang yang lahir di tanggal 24 biasanya sangat pintar dalam bidang akademis, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari mereka ini kayak kegok. Kayak semua teori yang dia pelajari itu nggak berguna akhirnya. Orang yang lahir di tanggal 25 ini bisa dikatakan tergolong super matre, karena dalam masalah apapun dia masih mikirin gimana caranya bisa dapat duit. Orang yang lahir di tanggal 26 biasanya sangat disukai sama teman-temannya, karena dia punya jiwa feminim dan jiwa gentleman di tubuh yang sama. Mereka sangat sensitif dengan teman-temannya, jadi dia tahu sekali bagaimana menyenangkan teman-temannya. Di tanggal 27, biasanya karakternya ini suka ketukar-tukar. Karena ada beberapa yang lahir dengan kemampuan berpikir, tapi dipaksa untuk tampil di depan. Begitu juga sebaliknya. Sehingga kadang dalam pekerjaan atau dalam kehidupan, dia sering sekali merasa kehilangan jati diri. Orang yang lahir di tanggal 28 biasanya gentle, romantis, ceria, sangat menyenangkan bagi teman-temannya. Dia suka menghibur, makanya dia cocok di bidang hiburan. Orang yang lahir di tanggal 29 ini harus agak hati-hati, karena orang-orang seperti ini biasanya suka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau, padahal dia orang yang sangat pintar dan tekun. Di tanggal 30, karakternya biasanya adalah yang apa-apa itu harus gua. Dia egosentrisnya tinggi, suka mengontrol orang, dan kalau berada di komunitas, dia ingin selalu terlihat tampak. Orang yang lahir di tanggal 31 biasanya punya jiwa kepemimpinan dan sangat mandiri. Dia nggak suka berpangku tangan kepada orang lain dan tidak mudah dirayu. Jadi kalau seandainya dia jadi pemimpin, dia akan benar-benar tegas sekali. Kalau kamu suka konten ramalan zodiak dan sio seperti ini, boleh dong di follow atau di subscribe.